Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsa 'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhaha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul 'adzim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir, dan sabarkanlah atau dan bersabarlah ya, nafsaka pada jiwamu, sering diterjemahkan dan sabarkanlah jiwamu, ma'alladzina, untuk bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah, berdoa, menyeru kepada Rabb mereka. Bil ghadawati wal 'ashyi, pada pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka itu hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du, dan janganlah kamu palingkan ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka, turidu, karena engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti', dan janganlah kamu ikuti man, orang yang aghfalna, telah kami lalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya melampaui batas. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin dan hadirat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, untuk bersama dengan orang-orang yang beribadah, berdoa, menyeru kepada Rabb-nya pada pagi dan petang hari dalam rangka mengharapkan keridhaannya semata-mata. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan kamu taati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah urusannya itu melampaui batas. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengutip riwayat dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, bahwa ayat ini berbicara tentang kami aradilul Quraisy. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ini berbicara tentang kami orang-orang yang dianggap hina, dianggap rendah di kalangan Quraisy. Tentu dalam hal ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tawadhu sekali, karena beliau sebenarnya adalah dari keluarga bangsawan Bani Zuhrah, suku yang menjadi suku ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan khali, pamanku. Nah, ini sebagai penanda hubungan kekerabatan, dan bahkan beliau sangat membanggakan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalnya, sehingga beliau mengatakan ini pamanku dari pihak ibu. Maksudnya, mana paman-paman kalian yang dari pihak ibu yang bisa kalian banggakan. Nah, ini menunjukkan kebanggaan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau di Indonesia, teman-teman, masyarakat keturunan Arab di Indonesia itu menyebut kita sebagai akhwal. Kita yang orang pribumi Nusantara, dianggap pribumi Nusantara, itu disebut oleh komunitas masyarakat sebagai akhwal. Artinya adalah para
paman karena dari pihak ibu. Jadi para kerabat, para saudara dari pihak ibu. Kenapa disebut demikian? Karena rata-rata para pendatang keturunan Arab yang hadir di Nusantara, mayoritasnya dari Hadramaut, itu yang datang laki-laki. Kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita Nusantara, lalu berketurunan sampai sekarang. Maka kita disebut sebagai akhwal, ya, kerabat-kerabat dari pihak ibu. Saya luruskan, ada seorang yang menyebut, ya, orang Arab nih kok rasis sama kita disebut akhwal dan mereka menyebut dirinya jamaah. Justru akhwal ini bukan penanda rasis tapi penghormatan karena menyebut sebagai kerabat-kerabat dari pihak ibu. Nah, kembali kepada kisah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, nahnu aradhilul Quraisy, kami orang hina dinanya Quraisy, itu yang oleh Allah disebut di dalam ayat ini, alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asi yuriduna wajhah, yaitu yang sudah masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dengan keimanannya, ya, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari dengan selalu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersemangatnya dalam menyampaikan risalah dan dakwah, maka beliau juga sangat menginginkan agar para pemuka Quraisy itu mendapatkan hidayah, sehingga beliau sangat giat mendakwai mereka. Ya tentu logikanya kalau para pemuka Quraisy ini kemudian mau masuk Islam, akan banyak pengikut-pengikut mereka dan pengaruh-pengaruh mereka tersebar ke berbagai kabilah lain yang akan menjadi sebab yang lain ikut untuk masuk Islam. Itu nilai strategisnya berdakwah kepada para pemuka Quraisy. Nah, tetapi Allah memperingatkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk jangan sampai menganggap kami sebagai beban, menganggap kami sebagai orang-orang yang tidak bernilai, menganggap kami sebagai orang-orang yang meskipun kami hina dina, tetap dan tidak memiliki nilai strategis dalam tanda kutip dalam soal dakwah, karena masuk Islamnya kami tidak diikuti oleh pengikut yang berbondong-bondong, gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bersama kami ada kebaikan-kebaikan. Kebersamaan dengan kami adalah keberkahan-keberkahan. Ya, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka sampai selevel Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berukhuwah, untuk bersama dengan orang-orang yang ikhlas kepada Allah dalam ibadah-ibadah mereka ini, meskipun mereka berasal dari kalangan yang rendah, kalangan yang tadi dalam tanda kutip secara dakwah tidak memiliki nilai strategis, tetapi mereka adalah orang-orang yang istiqomah, ya, maka dalam keistiqomahan dan ukhuwah bersama orang-orang yang istiqomah ini pasti terdapat keberkahan-keberkahan yang besar. Allah mengatakan wasbir nafsak, sabarkan pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru, berdoa, beribadah kepada Rabb mereka. Bil ghadawati wal asyi, pada pagi maupun petang hari, di setiap waktu-waktu yang diperintahkan untuk mereka supaya beribadah kepada Allah. Yuriduna wajhah, yang niat mereka tidak lain tidak bukan adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu memalingkan kedua matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi yang dijaga betul di sini adalah supaya kemudian kebersamaan dengan orang-orang yang memiliki keikhlasan, dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang terjaga ibadahnya, ini jangan sampai kalah oleh tawaran iming-iming soal-soal dunia. Kita tahu pada saat itu Quraisy, ya, senantiasa mencoba menghentikan dakwah Rasulullah SAW
dengan segala cara, dari cara yang paling kasar sampai cara yang paling halus. Salah satu cara yang paling halus yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah dengan mengutus seorang tokoh tua yang disegani dan dihormati, namanya Utbah bin Rabi'ah, ya, ayahanda dari Hindun binti Utbah dan mertua dari Abu Sufyan bin Harb. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini yang kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menawarkan, wahai Muhammad, apa yang engkau kehendaki? Apakah engkau ingin menjadi raja? Maka kami akan mensepakati engkau sebagai Raja Mekah, sebagaimana dulu kakekmu Abdul Muthalib memimpin kita semua. Apakah engkau menginginkan untuk harta? Maka kami para pemuka Quraisy akan membagi harta kami menjadi dua. Yang separuh dari harta-harta kami itu akan kami himpunkan, kami kumpulkan, kami berikan untukmu. Atau engkau menginginkan satu wanita yang paling cantik, maka kami akan pilihkan untukmu wanita-wanita paling cantik dari semua kabilah untuk diserahkan kepadamu. Ataukah engkau menginginkan obat karena engkau merasa sakit atau merasa ada sesuatu yang mengganggu, maka kami akan carikan dukun-dukun dan ramuan-ramuan terbaik untukmu. Katakanlah, hai Muhammad, apa yang engkau inginkan dari semua itu, tapi berhentilah, tolong berhentilah mencaci Tuhan-Tuhan kami. Berhentilah untuk menghina agama nenek moyang kami. Berhentilah memecah belah kami. Karena kalau ada orang yang percaya dengan kata-katamu, maka dia akan berselisih dengan keluarganya. Jadi ini yang tawarkan sekaligus diintimidasikan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Pengen apa? Pengen kekuasaan, pengen harta, pengen wanita, atau ini agak lancang dia menuduh Rasulullah SAW mengalami gangguan-gangguan tertentu sehingga perlu dicarikan obat ya. Maksudnya Utbah adalah ketika beliau mendapatkan wahyu itu, apakah itu seperti penyakit kejiwaan begitu sehingga perlu dicarikan obat, ramuan ataupun dukun yang terbaik untuk bisa menyembuhkan beliau SAW. Jadi orang-orang Quraisy menawarkan yang demikian, gitu ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap teguh istiqomah dan dalam salah satu hal yang kemudian beliau sampaikan kepada pamannya Abu Talib yang semakin merasa lemah untuk bisa membela dan melindungi beliau, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan rembulan di tangan kiriku, lalu mereka berharap aku menghentikan apa yang menjadi risalah yang telah diamanatkan oleh Allah kepadaku, maka demi Allah aku tidak akan berhenti. Aku akan terus menyampaikan risalah ini sampai Allah memenangkan aku atau aku binasa karenanya. Ini jawaban tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh Allah Subhanahu Wa Taala tetap senantiasa memberikan pengingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahmu, kedua matamu dari mereka, dari sahabat-sahabat yang tulus dan menjaga diri dengan ibadahnya ini hanya karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Beberapa mufassir merujuk ayat ini, lafaz ini kepada tokoh Quraisy yang membujuki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengiming-imingi, mengintimidasi, yakni tadi adalah Utbah bin Rabi'ah, ataupun juga tokoh yang memerintahkan Utbah bin Rabi'ah untuk melakukan hal yang sedemikian. Di antaranya adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham, dan tokoh-tokoh lainnya. Wala
tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan pernah kamu taati siapapun orangnya yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Nah, di sini kita akan menemukan rumus dari kejahatan itu dimulai dari hati yang lalai dari mengingat Allah. Kalau hatinya lalai dari mengingat Allah, maka wattaba'a hawahu, dia akan hidup tanpa petunjuk sehingga mengikuti hawa nafsu. Kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah, maka hawa nafsu yang akan menjadi imamnya. Sehingga dia akan mencampakkan semua ilmu dan petunjuk. Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Karena hatinya lalai dari mengingat Allah, dia mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan akhirnya yang terjadi adalah dia menjadi seorang yang urusannya melampaui batas. Melampaui batas halal dan haram, melampaui batas baik dan buruk, melampaui batas benar dan salah, melampaui batas dari al-haq wal batil. Ini kerusakan yang parah. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kita belajar tentang beberapa hal sekaligus. Yang pertama, bahwa sabar itu selain sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima musibah, ketetapan Allah, ada sabar yang keempat, yaitu sabar dalam bersama orang-orang yang benar. Ini penting untuk menjadi catatan kita. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Ketaatan itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, ya, perasaan, dan berbagai macam hal lain untuk diatasi sehingga tetap taat kepada Allah di tiap keadaan. Tetap taat kepada Allah di segala sana. Tetap taat kepada Allah apapun kejadian yang menimpa. Itu sesuatu yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tetap taat ketika kawan-kawan lain bermaksiat. Tetap taat, berusaha salat tepat waktu meskipun banyak kendala. Sabar, gitu ya. Betapa luar biasanya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan dihias tanpa menyenangkan, tampak menjadi sebagai sesuatu hal yang sangat menggoda gitu ya bagi seorang hamba, sehingga seorang sangat memerlukan kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam menerima sebagaimana nikmat, memang satu keniscayaan yang menghiasi kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan dalam perkara memberikan bala musibah, Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ini menyampaikannya dengan sumpah. Wazannya la yaf'alanna. Di depannya ada huruf wawu, maka wawunya menjadi wawu qasam, bukan wawu ataf. Bukan wawu sekedar penyambung yang diterjemahkan dan, tetapi wawu sumpah yang diterjemahkan demi. Maka ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu ayat sumpah. Allah bersumpah demi, jadi bukan dan terjemahnya, demi. Allah kalau bersumpah maka boleh bersumpah dengan apapun atau tidak dengan apapun. Wa, tidak ada objek sumpah di sini. Kalau manusia bersumpah maka harus menggunakan Allah. Wallahi, ya, billahi, tallahi, walladhi nafsi biyadih.
Ya, segala sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lekatkan dalam sumpah kita. Intinya sumpahnya seorang hamba harus dengan asma Allah. Tetapi kalau Allah bersumpah maka bisa dengan objek makhluknya ya. Wal fajr, wal layalin asyr, wasyamsi, waduhaha, ya, wal qamari idza talaha, wal laili idza yaksha, ya, dan seterusnya. Itu sumpah Allah bisa menggunakan apapun. Wattini wazaitun, waturi sinin, ya, sumpah menyebut di antara makhluknya. Tapi Allah juga bisa bersumpah tanpa menyebut objek sumpah. Seperti dalam ayat ini, walanabluwannakum. Maka demi pasti akan kami timpakan bala kepada kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, berupa rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfus, dan berkurangnya jiwa orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tersayang meninggalkan kita, wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Panen yang gagal, hasil yang tidak seperti perkiraan, semua yang kemudian menjadi kehilangan rasanya. Dan Allah memungkasi ayat ini dengan kata-kata wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujung ayatnya adalah berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan bentuk-bentuk ujian yang niscaya yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya tentu kabar gembiranya bagi orang yang sabar atas semua musibah yang telah Allah sebutkan itu adalah yang pertama, orang sabar itu wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka betapa berbahagia orang sabar karena dicintai Allah. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menjadikan orang-orang yang sabar itu tidak ditinggalkan, tapi didampingi, tapi dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya orang yang sabar. Yang ketiga, orang sabar itu adalah orang yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang digenapkan pahalanya sempurna di sisi Allah tanpa batas, itu diantaranya hanyalah orang-orang yang sabar. Ada dalil lain yang menyebutkan tentang faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Itu memaafkan dan melakukan perbaikan. Itu juga dinilai sebagai bagian dari kesabaran yang luar biasa. Kemudian ada misalnya puasa. Puasa juga fasaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku akan yang balas pahalanya sendiri. Ini di antara amal-amal dengan pahala tidak terbatas. Belum lagi orang yang sabar itu ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan jaminan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya, keutamanya sabar. Nah, maka tadi sabar berketaatan, sabar menerima musibah, sabar yang keempat, sabar ketaatan menjauhi maksiat. Yang ketiga, menerima musibah. Maka yang keempat adalah sabar bersama orang-orang yang benar. Ini adalah bagian dari yang akan menopang keistiqomahan kita, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah
kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar ini bersama orang-orang yang benar, berukhuwah dengan mereka, itu adalah termasuk kunci-kunci istiqomah. Tentu kunci istiqomah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kunci istiqomah dengan memohon terus-menerus kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Di antara doa-doa supaya kita istiqomah, ya, ada doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, dicontohkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk memohon keistiqomahan. Doanya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi, duhai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau menganugerahkan rizki kepadanya, dan anugerahkanlah untuk kami dari sisi engkau rahmat, kasih sayangmu, ya. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Di antara doa yang dalam Al-Quran, kita juga bisa membaca doa yang dalam surat Al-Fatihah, memperbanyak lafaz ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian yang lain misalnya adalah doa dalam akhir tahiyat kita atau tasyahud kita, ya, di mana kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Ini adalah doa-doa kita, pohon istiqomah kepada Allah. Kiat yang kedua, supaya kita bisa istiqomah, adalah dengan senantiasa melakukan amal-amal yang dawam, amal-amal yang terus-menerus, amal-amal yang sambung sinambung, amal-amal yang tidak putus. Maka kita ingat sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqallah. Amal yang paling disuka, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuhu. Amal yang paling dawam, paling istiqomah, paling dibiasakan menjadi kerutinan yang terus-menerus dilakukan. Adwamuhu wa inqallah, meskipun sedikit, meskipun terbatas, meskipun tidak banyak. Wa inqallah. Termasuk sangat memudahkan kita insya Allah untuk menuju ke istiqomahan adalah amal-amal yang tidak putus, meskipun dia nilainya sedikit dalam pandangan manusia, namun bisa jadi menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua dari kiat istiqomah kita adalah mendawamkan amal terus-menerus. Ini lebih mudahkan kita, mengantar kita untuk sampai kepada keikhlasan sampai akhir hayat, karena memang lebih mudah untuk mentarbiyah keikhlasan kita dengan amal-amal yang dawam sedemikian. Orang infak 1 miliar, tapi cuma sekali itu, maka sulit sekali menjaga hatinya untuk menghindar dari pujian, kekaguman, dan lain sebagainya. Sementara amal-amal yang kecil misalnya, infaknya hanya 5.000, tetapi setiap hari 5.000 tidak pernah putus, tentu akan membuat kita semakin tidak
lagi mengharap pujian, untuk tidak lagi terpengaruh oleh kekaguman, tidak lagi terpengaruh oleh sesuatu yang kecil, begitu. Dan terus-menerus kita lakukan amal-amal yang dawam tersebut, sehingga amal-amal yang dawam tersebut menjaga kita. Jadi bukan kita yang menjaga amal semata-mata, tapi amal-amal itu yang juga menjaga kita dalam segala keadaan. Ini amal yang dawam. Yang